bahwa komitmen saya semenjak awal berada di sisi masyarakat untuk membela para korban akibat ulah daripada para mafia skincare. Itu tetap sama sampai dengan hari ini. Kenapa saya menyatakan mafia skincare? Karena ada salah satu pengusaha pabrik pembuat maglot, di mana ada beberapa pengusaha skincare yang dimana pengusaha skincare itu saat ini sedang ramai dibicarakan karena diduga memeras, diperas ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Si pengusaha skincare itu membuat ya produknya di pabrik, di sebuah pabrik yang dimana pabrik tersebut sudah mengakui kepada saya ya dengan sangat menyesal dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya ya, artinya ini betul-betul ya pabriknya di mana tempat si pengusaha skincare ini membuat ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk dalam produk-produk ini. Maka bersama ini saya juga ingin menyampaikan kepada Doktif ya, saya Bang Nahak pada saat itu bertemu dengan teman-teman media menyatakan sikap siap membantu masyarakat korban skincare, dan masih sampai detik ini kami berkomitmen akan hal itu. Yang dimana pada saat kami menyampaikan jumpa pers terkait dengan komitmen kami, yang dimana pada saat itu ada senior kami, yaitu Bang Petrus Balapationa, yang secara profesional saat ini sedang menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare. Kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada kaitannya dengan kami. Ya, saya tidak kenal dengan klien dari Bang Petrus Balapationa, pengusaha skincare, saya tidak kenal. Dan kami juga ingin menyatakan, mengklarifikasi bahwa kami bukan bagian atau tidak menjadi pengacara pengusaha skincare. Karena ini perlu digarisbawahi supaya tidak ada fitnah, tidak ada dugaan, tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap kami yang sudah berkomitmen untuk ikut berperang melawan para yang merasa dirinya mafia skincare. Ya. Penting ini kami sampaikan supaya tidak ada ya. Saya lihat di postingan Instagram dan di situ juga Doktif bicara ya. Ini. Ya, ini ada foto saya nih. Ada foto saya, foto Bang Petrus, dan ada Bang Nahak pada saat itu yang menyatakan kita siap memerangi mafia skincare. Namun saat ini ketika Bang Petrus ya secara profesional sebagai seorang advokat dan tidak terikat kepada kami, saat ini menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare, ya itu sah-sah saja. Yang kami ingin sampaikan tidak ada kaitannya dengan kami. Gitu ya Bang? Bang Nahak menyampaikan? Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Bahwa pertama-tama saya dan Bang Sunan juga sudah punya komitmen bahwa setiap korban dari para skincare yang saat ini beredar, mohon hubungi kami. Itu komitmen kami sampai hari ini pun masih tetap berjalan. Yang kedua, bahwa untuk pengusaha, ya, usaha kosmetik atau dalam hal ini adalah skincare yang ada dugaan, ada bahan-bahan berbahaya, bahkan ada dugaan mafia skincare, kami juga minta kepada pihak pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dan juga BPOM, untuk turun tangan mengevaluasi yang namanya izin yang pernah dikeluarkan kepada perusahaan kosmetik atau skincare yang beredar saat ini. Kalau memang dia menyalahkan aturan atau bahan-bahan yang membahayakan masyarakat, itu harus segera ditarik
dan juga pemiliknya harus diberikan sanksi hukum pidana atau perdata. Karena skincare ini terus terang saja digunakan oleh khalayak masyarakat, warungnya warung menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu hampir sebagian besar menggunakannya. Makanya kami minta juga supaya evaluasinya juga oleh pihak yang memberi izin. Dan juga kalau memang ada skincare yang beredar dan tidak berizin, agar juga segera dilakukan tindakan-tindakan evaluasi di lapangan. Karena ini kegaduhannya harus dihentikan. Dan dihentikan dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum. Supaya para skincare yang nakal ini ataupun mafia skincare ini harus juga mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak, ini akan menjadi bumerang sendiri. Kenapa? Karena semuanya beredar sudah ke masyarakat luas. Dan bagaimana cara mengendalikannya? Tidak mungkin perorangan juga melakukan investigasi. Karena negara ini negara hukum, siapapun yang mengeluarkan yang namanya izin, lembaga manapun, lembaga pemerintah, itu juga yang juga harus melakukan evaluasi dan menarik izin yang memang sudah dikeluarkan. Dan ternyata ada dugaan atau ditemukan oleh lab bahwa ada bahan-bahan yang memang berbahaya. Dan itu bisa merugikan masyarakat pada umumnya. Lagi cuma ditemukan, tapi sudah ada pengakuan dari owner pabrik, pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya. Ya, ini ada pengakuan. Oke. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya pabriknya dicabut izinnya. Artinya ini nggak main-main. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya, kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, ya, merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya dan karena itulah izinnya dicabut. Nah, artinya kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barang ini review oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahat mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat sudah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini ya, merasa mau diperas oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar, gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya, sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut. Jadi tolong deh, ya seperti kata Bang Nahat, mohon pemerintah harus turun, ya, BPOM khususnya atau di pihak kepolisian kriminal khusus turun, sidak, kasihan masyarakat. Ini jelas-jelas sudah ada pengakuan kok dari pemilik pabrik bahwa produk yang dijual atau yang dipesan oleh si pengusaha yang diedar luaskan seluruh Indonesia mengandung bahan berbahaya. Kok Bang Sunan tahu? Saya tahu. Kenapa? Pemilik pabrik bicara sama saya. Gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini tidak akan berdiri di sisi pengusaha skincare atau mafia skincare. Gitu loh. Makanya perlu saya klarifikasi. Doktif juga ya, jangan salah paham sama saya. Memang betul Bang Petrus Balapationa, senior kami, advokat, pada saat itu preskon bersama kami bertiga.
Namun demikian, kalau saat ini Bang Petrus menjalankan profesinya berdasarkan undang-undang advokat sebagai kuasa hukum yang mendampingi pengusaha skincare, itu nggak ada masalah dan tidak terkait dengan kami. Kami tetap pada komitmen. Kami tidak akan bela pengusaha atau apapun itu yang dibilang mafia skincare. Itu teman-teman. Oke Bang, artinya Mau nggak jadi pengacara mafia skincare sekian puluh miliar atau 5M lah katakan. Ya, di satu sisi ini masyarakat yang dirugikan. Dapat saya pastikan saya akan berada di masyarakat. Karena saya nggak perlu uang 5 miliar saya ambil ya dari mafia skincare, lalu saya disumpahin sama mungkin ratusan ribu masyarakat yang mukanya rusak atau kulitnya jadi sakit. Ya, lebih baik saya bela mereka doain saya dapat rezeki. Itu prinsip saya dan harga mati. Lebih baik saya bela masyarakat yang menjadi korban, saya didoain sama mereka nggak perlu bayar saya. Ya, saya didoain aja cukup sama mereka, saya bisa dapat duit mungkin lebih dari apa yang ditawarkan oleh para mafia skincare. Gitu. langkah apa Bang yang akan Abang tempuh? Ya pasti kan saya udah bilang ya, DM saya itu atau Instagram saya itu tidak dikunci. Silahkan DM kalau mempunyai alat bukti dan menjadi korban, produknya siapa, belinya di mana, gitu. Silahkan. Atau bisa tulis di kolom-kolom komentar postingan saya. Bang, ini yang dituju siapa nih Bang yang ini kan skincare ini memalsukan skincare ini inisialnya apa? Siapa? Inisial yang mengedarkan produk yang berbahaya ini. Siapa? Inisial aja Bang. Saya tidak mau menuduh seseorang. Saya di sini menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Kalau pemilik pabrik sudah curhat sama saya, sudah mengeluh sama saya karena izinnya dicabut, ya, dikarenakan ada dugaan bahan-bahan berbahaya ikut masuk dalam produk skincare dan di saat ini mungkin ada di tangan para pengusaha skincare atau bahkan sudah berada di masyarakat. Artinya saya tidak bisa menunjuk ini pengusaha mana nih yang barangnya ini, nggak bisa. Cuman yang pasti jangan tantang saya untuk membuktikan, nanti saya tunjuk benar gitu. Dari pabrik ini ke sana loh ya, dari pabrik ini ke sana loh ya. Cuman saya nggak mau mendahului sebelum nanti ada korban-korban gitu Bang. Kalau ada korban datang dan kalau kebetulan memang produk skincare-nya yang dibuat dari pabrik ini baru saya. Tapi masih ada berkaitan dengan si pelapornya Nikita Mirzani bukan Bang? Si pelaku pabrik skincare itu masih ada. Itu tadi ya, karena gini, ini masyarakat juga mesti tahu ya. Saya berikan sedikit edukasi ilmu yang saya ketahui bahwa pabrik skincare itu di mana tempat makon yang membuat ya produk dari skincare itu, dia bisa menjual kepada beberapa pengusaha. Kan pengusaha ini, pengusaha skincare nggak punya pabrik, ya. Artinya dia pesan barang dari pabrik A. Nah, pabrik A ini bisa membuat produk skincare itu untuk pengusaha A, untuk pengusaha B, untuk pengusaha C. Artinya saya nggak tahu nih produk-produk yang dianggap berbahaya seperti apa yang disampaikan oleh pemilik pabrik itu ada di beredar di mana saja, saya nggak tahu dan saya tidak mau menuduh. Cuman dapat saya pastikan saat ini, detik ini sedang beredar luas di masyarakat khususnya di Indonesia ini produk-produk skincare yang mungkin saja terkontaminasi bahan-bahan yang berbahaya seperti yang disampaikan oleh pemilik pabrik yang membuat skincare tersebut.